Halo teman-teman, selamat datang di DMKP Visipol UGM Channel. Perkenalkan, saya Siva Alifatika Sofian, mahasiswa dari Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan mengenai skripsi saya yang berjudul Masa Depan Bahan Bakar Energi di Indonesia, Kontestasi Imajinasi dalam Kebijakan Biodiesel melalui Socio-Technical Imagineers yang dibimbing oleh Mbak Indri Dwi Aprilianti. Nah, seperti yang kita tahu, sektor transportasi merupakan salah satu kontributor utama pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Oleh karena itu, berbagai upaya global telah banyak dilakukan, salah satunya melalui penetapan target net zero emission pada Perjanjian Paris. Selain itu, ada COP of Parties ke-28 di Dubai yang menekankan pentingnya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan mempercepat transisi ke energi yang lebih baru dan terbarukan. Setiap negara tentu memiliki strategi yang berbeda dalam transisi energi di sektor transportasinya. Nah, Indonesia sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia tentu memiliki potensi yang sangat menjanjikan dalam pengembangan biodiesel berbasis sawit ini, yang menjadikan negara kita sebagai pemain utama dalam pengembangan energi di sektor biofuel. Namun, upaya ini tidak luput dari berbagai kontroversi, di mana berbagai pihak memandang bahwa pengembangan biodiesel berbasis sawit ini justru bertentangan dengan tujuan net zero emission, yaitu mengurangi emisi tanpa deforestasi. Kebijakan biodiesel berbasis sawit di Indonesia tidak hanya melibatkan aspek teknis seperti pengembangan teknologinya saja, tetapi juga menyentuh dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang lebih kompleks. Kebijakan ini mencerminkan adanya kontestasi imaji atau visi dari beragamnya aktor yang terlibat. Kompleksitas muncul dari interaksi antara pemangku kepentingan ini dengan kepentingan atau tujuan mereka yang berbeda. Hal ini menjadikan kebijakan biodiesel berbasis sawit menjadi case yang menarik untuk dieksplorasi lebih dalam melalui Socio-Technical Imagineers. Socio-Technical Imagineers sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Sheila Jasanoff dan Sang Yeon Kim pada tahun 2009 untuk menjelaskan bagaimana aktor membayangkan sistem teknologi dan sosial yang ideal. Di sini, STIS membantu memahami bagaimana aktor membangun narasi tentang masa depan teknologi dan bagaimana narasi tersebut dapat memengaruhi arah kebijakan. Konsep ini berakar dari Imagine Community oleh Benedict Anderson dan Techno-Scientific Imagineers oleh George Marcus. Nah, Jasanoff dan Kim merumuskan dimensi dalam STIS, diantaranya ada policy focus atau prioritas utama dalam kebijakan, lalu ada framing risk atau cara aktor menilai risiko yang muncul, stake behind the policy, baik itu kepentingan politik, ekonomi, sosial yang melandasi kebijakan, lalu ada kontroversi, konflik atau perdebatan dalam implementasi kebijakan, serta ada closer, bagaimana suatu narasi menjadi lebih dominan atau diterima. Karena di sini STIS melibatkan cakupan aktor yang lebih banyak, tentu mereka memiliki kepentingan yang berbeda dan dapat terjadi dinamika kekuasaan, di mana aktor yang lebih kuat lebih dapat mendominasi arena dan wawancara, sementara visi alternatif dapat tersisihkan. Bahkan dalam pemerintah sendiri dapat terjadi fragmentasi internal karena pemerintah bukanlah satu kesatuan aktor yang homogen, tetapi dapat terfragmentasi oleh perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, sebagai alat analisis, STIS menjadi penting dalam kebijakan energi, karena dengan memahami bagaimana imaji para aktor ini, kita dapat melihat bahwa kebijakan di bidang ini bukan hanya soal perkembangan teknisnya saja, tetapi melibatkan dinamika non-teknis yang tidak kalah kompleks. Penelitian ini menggunakan gabungan metode pengumpulan data, yaitu melalui konten analisis dan wawancara. Untuk konten analisis sendiri, berasal dari rilis artikel media massa, dokumen kebijakan dan media sosial seperti Instagram dan YouTube. Serta untuk wawancara dilakukan dengan perwakilan dari NGO dan pusat studi atau akademisi. Dari metode ini terkumpul sebanyak 427 narasi yang berasal dari berbagai aktor, yaitu ada dari pemerintah, sektor bisnis dan asosiasi, NGO, pusat studi, atau akademisi. Setelah data terkumpul, dilakukan beberapa langkah, yaitu mengorganisasikan dan mengelompokkan data ke dalam kategori, pemberian kode awal untuk mengidentifikasi konsep atau pola yang muncul, identifikasi pola atau tema utama dari narasi yang ditemukan, dan yang terakhir mengaplikasikan teori. Kebijakan biodiesel berbasis sawit di Indonesia sendiri telah dimulai sejak tahun 2006 dengan hadirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 yang menjadi regulasi awal untuk mengatur produksi dan penggunaan biofuel di Indonesia.
Kebijakan ini terus berkembang setiap tahunnya, ditandai dengan peningkatan kadar percampuran biodiesel seperti B30 atau percampuran 30% minyak kelapa sawit dengan 70% solar. Kebijakan B30 ini berhasil membuat Indonesia menjadi negara pertama yang berhasil mengimplementasikan B30 pada tahun 2020. Dan kini pemerintah sedang berusaha mengimplementasikan B40 pada tahun 2025. Kelanjutan dari program biodiesel ini diharapkan dapat mencapai tingkat pencampuran 100% atau B100 sebagai bahan bakar kendaraan, serta pengembangan pabrik green diesel yang menjadi salah satu program prioritas dalam RPJMN. Semua aktor sebenarnya sepakat bahwa transisi energi dan pengurangan emisi penting untuk segera dilakukan oleh Indonesia. Perbedaan muncul dari cara para aktor memandang strategi transisi energi yang dilakukan. Pemerintah dan sektor bisnis membangun dominan imaginers bahwa biodiesel sebagai solusi untuk pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan geopolitik, terutama untuk mengatasi tuduhan internasional terkait biodiesel yang diklasifikasikan sebagai bahan baku beresiko tinggi. Selain itu, ada NGO, terutama mereka yang tergabung dalam koalisi transisi bersih. Mereka membangun counter-imaginers dengan menekankan keadilan yang seharusnya ada dalam transisi energi. Mereka mengkritik bahwa biodiesel berbasis sawit ini justru tidak sesuai dengan target net zero emission. Lalu, biodiesel ini memiliki banyak resiko sosial ekologis seperti kesejahteraan petani kelapa sawit, resiko deforestasi dan degradasi lahan, serta melanggengkan dominasi oligarki perusahaan besar. Lalu ada pusat studi atau akademisi yang sebagian membangun moderate imaginers dengan menilai efektivitas biodiesel berbasis riset dan memberikan dukungan teknis. Mereka memandang bahwa pengembangan biodiesel ini justru merupakan gerbang awal bagi pengembangan jenis-jenis lain untuk transisi energi. Namun, sebagian membangun counter-imaginers dengan lebih menyoroti resiko sosial ekologis yang mungkin muncul dari perkembangan biodiesel ini. Fragmentasi imaji juga terlihat di tingkat pemerintahan, seperti beberapa pihak yang lebih skeptis terhadap perkembangan biodiesel ini karena beberapa dampak yang ditimbulkannya, seperti dampak lingkungan, korosi pada mesin, dan insentif yang dinilai tidak efektif. Fragmentasi institusional juga dapat diakibatkan oleh perbedaan kepentingan atau prioritas, serta ego sektoral. Industri dan asosiasi juga tidak selalu homogen. Beberapa asosiasi besar membangun hegemonic imaginer bahwa biodiesel berbasis sawit ini merupakan solusi utama bagi transisi energi dengan menggunakan strategi Corporate Political Activity atau CPA. Sedangkan beberapa asosiasi lebih berhati-hati terhadap pasokan bahan baku karena memiliki pengaruh yang terbatas. Nah, selain itu, industri transportasi juga lebih fokus pada aspek teknis dan kesiapan infrastruktur. Dinamika kekuasaan dalam kebijakan biodiesel ini mencerminkan adanya ketimpangan akses dan pengaruh di antara aktor. Pemerintah dan sektor bisnis tentu memiliki kontrol yang lebih kuat karena sumber daya yang dimilikinya seperti regulasi, jaringan politik, dan pendanaan. Sementara suara alternatif seperti dari NGO maupun sebagian akademisi cenderung dapat tersisihkan. Bahkan kritik terlalu tajam dapat membuat beberapa NGO yang lebih vokal mengalami peminggiran sistematis. Akibatnya, dominasi narasi dari aktor kuat seringkali membatasi ruang bagi pihak yang lebih fokus pada keberlanjutan sosial dan ekologis. Transisi energi di Indonesia, seperti yang tergambar dalam kebijakan biodiesel berbasis sawit ini, merupakan arena kontestasi naratif dari kepentingan ekonomi politik. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya cakupan aktor yang lebih terbatas karena belum mendalami peran komunitas lokal dan petani sawit yang dapat memberikan wawasan penting mengenai dampak sosial ekologis dari kebijakan biodiesel ini. Selain itu, wawancara yang hanya melibatkan perwakilan dari NGO dan pusat studi, sementara sektor bisnis dan pemerintah lebih dianalisis melalui dokumen. Penelitian ini juga belum mengeksplorasi pandangan dari pemerintah daerah yang tentu memiliki kapasitas dan tantangan berbeda dalam implementasi kebijakan nasional ini. Keterbatasan waktu penelitian yang hanya mencakup periode 2020-2024 atau erat dengan era pemerintahan Joko Widodo, sehingga penelitian ini belum menangkap perubahan arah kebijakan biodiesel di era pemerintahan baru. Oleh karena itu, studi lanjutan diharapkan dapat mengeksplorasi celah dari penelitian ini. Demikian cerita mengenai skripsi saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video DMKP selanjutnya.